Selamat pagi, kekasih-kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kita boleh menikmati hari yang baru. Kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh menikmati kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami sepanjang malam. Saat ini Tuhan, sebelum kami melakukan segala kegiatan kami mau datang di bawah kaki salib-Mu. Kami mau mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tidak mampu melangkah berjalan sendiri. Kami minta kekuatan Tuhan yang memampukan kami menjalani sepanjang hari ini Tuhan. Berkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan pembacaan kita. Hari ini terambil dari Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai 18. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus memang selalu menuntaskan pelayanannya. Yohanes 4 ayat 34 mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terbukti dengan diteruskannya pelayanan terhadap orang yang sudah sembuh itu dengan memperingatkannya untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara, sakit penyakit itu dapat disebabkan oleh karena berbagai faktor. Dapat terjadinya bisa disebabkan yang pertama karena dosa. Kita buka di dalam Mazmur 107 ayat 17. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Tetapi, saudara, sakit penyakit juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang lain, yaitu seperti oleh karena virus. Ya, contohnya sekarang saat ini kita sedang dilanda oleh yang namanya virus corona, ya. Oleh karena itu, saudara, kita harus mentaati prokes, ya, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, ya, memakai masker. Itu akan menolong kita untuk terhindar dari virus ini. Ada juga penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, kuman. Yang kedua, sakit penyakit juga bisa disebabkan oleh karena jaringan atau organ tubuh yang rusak atau tidak berfungsi. Yang ketiga juga sakit juga bisa disebabkan oleh karena gangguan
kejiwaan atau psikosomatik, ataupun disebabkan oleh juga roh-roh jahat. Nah, saudara, kita tidak dapat menyamaratakan bahwa semua penyakit itu oleh karena dosa. Semua penyakit itu oleh karena serangan roh jahat. Semua penyakit itu karena berbuat dosa. Ya, saudara. Nah, hal yang lebih buruk daripada penyakit itu adalah kelumpuhan rohani. Alkitab katakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Apa buktinya? Kesembuhan ilahi yang terjadi secara supranatural menunjukkan bahwa Allah turut bekerja hingga saat ini. Oleh karena itu, saudara, bukanlah hal yang mustahil, tanda-tanda dan mujizat tetap terjadi bahkan sampai saat ini. Karena yang pertama, Yesus menjanjikannya. Mari kita buka di dalam Markus, ya, Markus pasal yang ke-16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Haleluya! Yang kedua, Yesus berjanji untuk menyertai hingga akhir zaman. Yaitu dalam Matius 28 ayat 19. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yang ketiga, Yesus tidak pernah berubah. Ya, kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kemarin Tuhan tolong, kalau tahun 2021 Tuhan tolong, maka hari ini pun Tuhan juga tolong saya dan saudara. Maka hari ini pun juga terjadi mujizat. Bahkan sampai hari ini, mujizat masih ada. Percaya, saudara, mujizat masih ada sampai hari ini. Sebab Yesus menjanjikannya. Yesus yang berjanji. Yesus telah diberikan segala kuasa kepada Yesus di sorga dan di bumi. Dan Yesus tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkata bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja sampai hari ini. Tuhan Yesus, sampai hari ini Engkau bekerja atas setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang barang mustahil. Mujizat, tanda-tanda mujizat terjadi sampai hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang menjanjikannya. Engkau Tuhan yang berjanji. Engkau berkata bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Dan Engkau Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang ada di
daerah kami, yang ada di kota kami, untuk yang ada juga di keluarga kami, untuk mereka menjadi anak-anak yang menjadi contoh teladan kesaksian bagi banyak orang, bagi masyarakat, khususnya dalam mereka bertutur kata Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, setiap anggota gereja Tuhan yang mungkin sudah mulai mengundurkan diri dari persekutuan, dari gereja, dari Tuhan, karena mereka tersinggung, karena mereka kecewa dengan kata-kata kasar dari saudara-saudara seiman. Kami berdoa minta Tuhan menjamah mereka, Tuhan memulihkan mereka kembali. Kami juga berdoa Tuhan pagi ini untuk kekasih-kekasih Tuhan di dalam mengikuti doa pagi pada hari ini Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap rumah tangga yang ada. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sakit hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur Tuhan, mereka disembuhkan Tuhan, menjadi sembuh dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini terlilit hutang, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati mereka sehingga mereka dapat melunasi hutang-hutang yang ada. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang saat ini dalam usaha pekerjaan yang mengalami, oh Tuhan, kelumpuhan, Tuhan bangkitkan dalam nama Yesus. Mereka yang saat ini Tuhan dalam studi kuliah mereka, Tuhan memberkati. Mereka yang saat ini Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang sedang mengalami persoalan, masalah Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Engkau memberikan kekuatan untuk setiap anak-anak Tuhan tetap berharap, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan, bahwa Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika kami bergantung kepada Tuhan, kami berserah kepada Tuhan, sorga buka jalan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya tidak pernah Tuhan sedikit pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa hati kami terus melekat kepadamu, bahwa hidup kami boleh mengalami perkenananmu Tuhan, bahwa kehidupan kami boleh mengalami perkenananmu Bapa, masuk dalam perkenananmu Tuhan. Dan kami percaya 2022 menjadi tahun berkat bagi setiap kami. 2022 tahun mujizat bagi kami. 2022 menjadi tahun terobosan bagi kami. Kami percaya ada perkara-perkara baru, ada hal-hal baru yang Tuhan bukakan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, doa-doa kami di tahun 2022 ini Tuhan jawab dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap rumah tangga yang mengalami, oh Tuhan Yesus, persoalan sehingga mungkin mereka hendak bercerai. Tuhan jamah memulihkan kembali rumah tangga yang ada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap kekasih-kekasih Tuhan yang berulang tahun pada hari ini. Tuhan memberkati dengan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Terima kasih banyak Tuhan, kami percaya keluar masuk kami diberkati Tuhan. Apapun yang kami kerjakan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati juga kandungan, oh, daripada anak-anak-Mu Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan memberkati pernikahan mereka, Tuhan memberkati kandungan mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tidak mustahil. Dan kami katakan tahun ini tahun berkat Tuhan, sehingga kami pun boleh menjadi berkat untuk saudara-saudara di sekitar kami. Terima kasih Bapa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya sepanjang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami berkat kemurahan Tuhan. Kami boleh mengalami belas kasihan Tuhan. Kami boleh mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.